Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Hujan adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sekalian. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surat Al-Furqan ayat ke-48, "Wa huwal ladzi yursilur riyaha busyran baina yaday rahmatih wa anzalna minas sama'i ma'an tahura." Dan dialah Allah yang mengirimkan angin sebagai kabar gembira sebelum turunnya rahmatnya, yaitu hujan. Dan kami turunkan dari langit air yang suci. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita sekalian bahwasannya hujan adalah rahmat, adalah bentuk kasih sayangnya kepada makhluknya yang ada di muka bumi ini. Maka tidak pantas bagi kita sekalian untuk merasa benci atau bahkan mencela ketika turunnya hujan. Karena banyak di antara kita sekalian ketika turun hujan malah kita mencelanya. Baik itu karena pakaian yang basah atau jemuran yang basah atau rumah yang bocor atau kendaraan baru saja dicuci kemudian kebasahan. Maka semua hal itu tidak pantas untuk menjadikan kita mencela hujan. Bahkan Nabi SAW ketika melihat hujan, di dalam sebuah hadis yang sahih dari Imam Muslim, beliau mengucapkan rahmatun. Hujan ini adalah rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika turun hujan, maka sudah pantas bagi kita untuk mensyukurinya. Kita bersyukur. Dan di antara cara bersyukur adalah dengan kita mengetahui bagaimanakah petunjuk Nabi SAW ketika datangnya hujan. Di antara sunnah ketika turun hujan, yaitu bahwasanya Nabi SAW dahulu ketika beliau melihat awan mendung, maka beliau merasa gelisah. Aisyah menceritakan, "Kana Nabi SAW idza ra'a makhilatan fis sama'i aqbala wa adbara, dakhala wa kharaja wa taghayyara wajhuhu, fa idza amtarat surriya anhu." Dahulu Nabi SAW apabila beliau melihat awan mendung, maka beliau mondar-mandir, gelisah, keluar masuk rumah, dan wajah beliau terlihat muram. Akan tetapi apabila telah turun hujan, maka beliau merasa lega. Kemudian Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kenapakah engkau melakukan hal seperti ini?" Maka ternyata Rasulullah SAW merasa takut. Jangan-jangan awan mendung tersebut adalah merupakan adab, seperti adab yang ditimpakan kepada kaum Ad. Yaitu mereka mengatakan, "Hada aridun mumtiruna." Ini adalah awan yang akan mendatangkan hujan bagi kami. Padahal ternyata awan yang membawa azab. Maka di antara sunnah Rasul SAW, ketika melihat mendung akan terjadi hujan, beliau taraka ma huwa fi, meninggalkan aktivitas beliau untuk melihat ke arah mendung, untuk merenunginya, untuk merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang sepatutnya kita lakukan. Ketika kita melihat mendung, kita merenung, kita melihat, kita tinggalkan aktivitas kita agar kita merasa takut kepada Allah, sehingga kita bersemangat untuk beramal saleh dan bersemangat untuk menjauhi maksiat. Dan di antara sunnah Nabi SAW ketika turun hujan adalah beliau membaca doa ketika turun hujan. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari, beliau membaca doa, "Allahumma sayyiban nafi'a." Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat. Di dalam lafaz yang lain, Allahumma ij'alhu sayyiban nafi'a. Dan di dalam lafaz yang lain, Allahumma sayyiban hani'a. Maka inilah doa yang bisa kita baca para ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan bukan hanya doa tersebut yang ma'thur, akan tetapi boleh bagi kita sekalian untuk membaca doa apa saja. Dan bahkan ketika turun hujan merupakan waktu diijabahnya doa kita. Nabi SAW pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang hasan diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, "Thintani la turaddani ad-du'a'u 'indan nida wa tahtal matar." Dua doa yang tidak akan tertolak, yaitu doa ketika akan didirikan sholat dan ketika turunnya hujan. Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Utlubu ijabata du'a indal tiqa'il juyus wa iqamatis shalah wa nuzulil matar." Carilah
waktu diijabahnya doa kalian ketika bertemunya dua pasukan ketika berperang, dan ketika sholat akan didirikan, dan ketika turunnya hujan. Maka marilah kita perbanyak doa kita, baik dari kebaikan dunia maupun akhirat. Karena banyak di antara kaum muslimin, banyak di antara kita yang luput akan ilmu yang satu ini. Perbanyaklah doa ketika hujan. Dan sunnah lainnya, petunjuk Nabi SAW ketika hujan adalah apabila hujan tersebut diiringi oleh angin yang kencang, maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Ya Allah, aku meminta kebaikan angin ini dan kebaikan yang dikandungnya dan kebaikan yang dikirim bersamanya. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan angin ini dan keburukan yang dikandungnya dan keburukan yang dikirim bersamanya. Maka agar kita selamat, agar tidak tertimpa pohon, agar kendaraan kita selamat, rumah kita selamat, dan diri kita selamat ketika ada angin kencang, maka bacalah doa tersebut. Dan di antara sunnah lainnya, ketika turun hujan, adalah kita membuka pakaian kita, agar di antara tubuh kita ini terkena air hujan. Dari Anas bin Malik, beliau mengatakan, dahulu kami terkena hujan waktu bersama Rasulullah SAW. Fahasara Rasulullah SAW taubahu. Kemudian Rasulullah SAW membuka pakaian beliau agar tubuhnya tertimpa sedikit dari air hujan tersebut. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lima sana'ta hada? Wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal ini? Maka beliau menjawab, innahu hadithu ahdin bi rabbih. Sesungguhnya air hujan ini baru saja turun dari Rabbnya. Maka inilah para ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, beberapa sunnah yang bisa kita lakukan ketika turunnya hujan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wasallam ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.